Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas tentang kisi-kisi pas matematika kelas 9. Langsung saja ke soal yang pertama tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Soalnya, massa planet Jupiter adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kg. Sedangkan massa planet Bumi adalah 30% dari Jupiter. Ingat ya, 30% dari Jupiter. Berapakah massa planet Bumi jika ditulis dalam bentuk baku atau notasi ilmiah? Diketahui kalau massa planet Bumi itu adalah 30% dari Jupiter. Maka 30 dari 1,9 kali 10 pangkat 22. Jadi bisa ditulis 30/100 kali 1,9 kali 10 pangkat 22. Maka sama dengan ini kita bisa coret ya. Jadi ada 10 di bawah. Bisa tulis 3 dikali 10 pangkat min 1 kali 1,9 kali 10 pangkat 22. Dalam perkalian pangkatnya dijumlahkan. 3 dikali 1,9 itu 5,7 dikali 10 pangkat 22 ditambah negatif 1, maka 22 kurang 1 jadi 5,7 kali 10 pangkat 21. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut ini. 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 3. Nah, kalau kayak gini kita nggak bisa langsung pangkatnya dijumlahkan, karena ini adalah penjumlahan bukan perkalian. Kalau perkalian kita boleh menjumlahkan pangkatnya, tetapi kalau dalam penjumlahan kita tidak bisa, maka kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau 2 pangkat min 2 ditulisnya 1/2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat min 3 ditulisnya 1/2 pangkat 3. Ini jadinya 1/4 ditambah 1/8. Kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya dengan 4 dan 8 jadinya 32. Oke. 32. 32 bagi 4 8. 8 kali 1 8. Ditambah 32 bagi 8 4 kali 1 4. Nah, 8 tambah 4 itu adalah 12 dibagi dengan 32. Maka kita akan menyederhanakan, jadinya kita bagi dengan 4 untuk penyebut dan pembilangnya juga dibagi dengan 4. 12 bagi 4 3, 32 bagi dengan 4 8. Maka hasilnya adalah 3/8. Selanjutnya, jika pecahan 2 akar 3 per akar 6 kurang akar 3 disederhanakan, maka bentuk paling sederhananya adalah, nah, kalau bentuk pecahan dalam bentuk akar seperti ini, cara menyederhanakannya adalah dikalikan dengan akar sekawan. Jadi 2 akar 3 per akar 6 kurang akar 3 itu dikali dengan akar 6. Kalau ini negatif, maka di sini jadinya positif. Pembilang dan penyebutnya sama positif. Nah, sudah itu baru kita kalikan. 2 akar 3 kali akar 6, 2
di depan akar 6 ini kan 1 ya, maka 2 kali 1 2. Akar 3 kali akar 6 itu sama dengan akar 3 kali 6 18. Lalu 2 akar 3 kali akar 3 ditambah 2 kali 1 ya, koefisien di depan akar 3, maka 2 akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3, karena akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3, jadi 2 akar 3 kali akar 3 sama dengan 2 kali 3. Ini dibagi dengan akar 6 kali akar 6 itu akar 36. Akar 36 itu kan 6. Jadi kalau akar 6 kali akar 6 hasilnya 6. Lalu akar 6 dikali dengan akar 3, maka positif akar 18. Negatif akar 3 kali akar 6, negatif akar 18. Negatif akar 3 kali akar 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Nah, positif akar 8 kurang akar 8. Positif akar 18 kurang akar 18. Ini bisa dicoret ya. Jadi hasilnya 0, maka tinggal 6 kurang 3. Jadinya 2 akar 18 ini kan 2 kali 9 ya. Jadi salah satu bisa habis diakarkan. 2 kali 3 itu 6. Dibagi 6 kurang 3. Kita arahkan ke sini. Sama dengan 2 kali akar 9 itu 3 ya. Jadi 2 kali 3 akar 2 ditambah 6 bagi 6 kurang 3 berapa? 3. Jadi sama dengan 2 kali 3 6. 6 akar 2 tambah 6 bagi 3. Nah, ini bisa dibagi dengan 3. Ini kalau dilihat 6 akar 2 per 3 ditambah 6 per 3. Nah, dipisahkan seperti ini. Jadi 6 bagi 3 bisa 2. 6 bagi 3 2. Maka 2 akar 2 ditambah 2. Kalau teman-teman mau langsung dari sini juga bisa. 2, jadi 2 akar 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah B, 2 akar 2 ditambah 2. Selanjutnya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x tambah 3 sama dengan 0 memiliki nilai diskriminannya sebesar, masih ingat rumus diskriminan sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Di sini nilai a, di sini nilai b, ini nilai c. Nilai a nya ini 1 ya di depan x. Kalau koefisiennya tidak tertulis, tidak ada angka, berarti nilainya adalah 1. B juga 1, c nya 3. Maka 1 pangkat 2 kurang 4 dikali 1 dikali 3. 1 kurang 4 kali 1 kali 3 itu 12. Jadi 1 kurang 12 sama dengan negatif 11. Jawabannya adalah A. Selanjutnya persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat kurang 7x tambah 10 sama dengan 0. Faktor yang tepat dari persamaan tersebut adalah x kuadrat kurang 7x ditambah 10 sama dengan 0. Untuk mencari faktornya, maka 1 koefisien di depan x, 1 kali 10 itu 10, perkalian 10, faktor dari 10 itu 1 10, 25. Nah, ini aja ya. Dari antara dua ini, manakah yang bisa jika dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan angka 7? Sudah pasti 2 dan 5. Jadi kita langsung tulis aja 2 dan 5. Di depan sini x, di depan sini x. Untuk menentukan negatif atau positifnya, kita lihat di angka 7-nya. Angka 7 ini negatif 7. Negatif 7 ya. Tunggu, kita lihat di 10-nya. 10 ini positif, maka kalau di dalam perkalian, kalau tandanya sama, itu hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, itu hasilnya negatif.
Jadi kalau 10 itu positif, maka otomatis 2 dan 5 ini tandanya pasti sama. Pasti sama ya, entah itu positif dua-duanya atau negatif dua-duanya. Yang pastinya adalah sama. Nah, untuk menentukan apakah dua-duanya ini negatif atau dua-duanya ini positif, kita lihat dari angka 7. Angka 7 ini negatif, maka jika 2 dan 5 dijumlahkan menjadi 7, mereka harus menghasilkan negatif 7. Jadi 2 dan 5 harus ditaruh negatif 2 dan negatif 5, karena negatif 2 ditambah dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 7. Karena kalau positif 2 tambah positif 5 hasilnya adalah positif 7, sedangkan di sini harusnya negatif 7. Jadi kita menaruh tandanya menjadi negatif untuk bisa menghasilkan negatif 7. Jadi ini adalah faktor yang kita dapatkan dari persamaan x kuadrat kurang 7x ditambah 10. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya tentang fungsi kuadrat. Tinggi maksimum balon udara dalam waktu x yang dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi, di mana fx sama dengan negatif 16x kuadrat ditambah 112x kurang 91 adalah, nah, kita mencari tinggi maksimum. Dalam fungsi kuadrat, tinggi maksimum itu adalah nilai optimum. Masih ingat dengan rumus nilai optimum? Min D per 4A. Masih ingat rumus diskriminan? B kuadrat kurang 4AC. Oke, ini baru dibagi dengan 4A ya. Dari fungsi ini, nilai A-nya yang mana? A-nya itu adalah negatif 16, B-nya 112, dan C-nya negatif 91. Kita pindahkan ke sini aja ya. Negatif B kuadrat, B-nya 112 di pangkat 2 ya, kurang 4 dikali A-nya negatif 16 dikali C-nya negatif 91. Ini dibagi dengan 4 dikali negatif 16. Oke, negatif 112 dikali 112 ya, karena pangkat 2, hasilnya adalah 12.544 dikurang 4 dikali 16 kali 91, 1456. Positif ya, karena 16 negatif 91 negatif, jadinya positif. Ini dibagi dengan negatif 4 kali 16 negatif 64, maka negatif 12.544 kurang 4 kali 1456, 5.824. Ini dibagi dengan negatif 64, nah, sama dengan negatif 12.544 kita kurangkan dengan 5.824, hasilnya adalah 6.720 dibagi dengan 6 negatif 64, maka hasilnya adalah negatif dari negatif 105. Kalau negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, ini adalah nilai tinggi maksimum balon udara, yaitu 105. Oke, selanjutnya masih fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik ya, 0,3, 1,0, dan 2,-1. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah, nah, persamaan grafik fungsi itu AX kuadrat ya, Fx sama dengan AX kuadrat plus Bx
plus C. Jadi di sini ada 0,3, 1,0, 2,1. Nah, untuk 0,3 itu artinya kalau F-nya 0, hasilnya adalah 3. Maka kalau F0 maka X-nya diganti dengan 0. Jadi A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C, itu hasilnya adalah 3. Maka 3 sama dengan A kali 0 pangkat 2 itu kan hasilnya 0, ditambah B kali 0 itu kan hasilnya 0, maka sisinya adalah C. Nah, kita udah temu nih, nilai C nya adalah 3. Lalu 1,0, maka kalau F1 hasilnya adalah 0. Jadi kalau A 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C nya 3 ya, maka kita taruh C nya sama dengan 3, itu hasilnya adalah 0. A kali 1 pangkat 2 hasilnya A, B kali 1 itu B, ditambah 3 sama dengan 0, maka 3 nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif 3. Atau kita bisa ubah menjadi A sama dengan negatif 3 kurang B. Lalu untuk titik yang ketiga 2, negatif 1, maka kalau F2 hasilnya adalah negatif 1. Jadi A 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Jadi ini 4A ditambah 2B sama dengan 3 dipindahkan ke kanan jadi min 3, maka di sini min 4. Ini bisa disederhanakan menjadi dibagi 2 semua sisi ya. Jadi 4A bagi 2 sisa 2A, 2B bagi 2 sisa B, min 4 bagi 2 sisanya min 2. Nah, sudah dapat 2A plus B sama dengan min 2. Di sini kita dapat A sama dengan min 3 kurang B. Maka dari 2A plus B sama dengan min 2, kita substitusikan A sama dengan min 3 kurang B. Jadi 2 kali A nya jadi min 3 kurang B ditambah dengan B sama dengan min 2. Nanti kita akan mendapatkan nilai B nya. Kita kalikan distributif, 2 kali min 3 min 6, 2 kali min B min 2B ditambah dengan B sama dengan min 2. Kita satukan suku yang sama, min 2B tambah B hasilnya adalah min B sama dengan min 2 ditambah dengan 6, karena negatif 6 dipindahkan ke kanan jadi positif 6 ya. Min 2 tambah 6 jadinya positif 4, maka B nya harus positif, jadi B sama dengan negatif 4. Karena kalau B jadi positif maka 4 nya dikali negatif jadinya negatif 4. Oke, kita sudah dapat B nya negatif 4, maka kita langsung saja masukkan ke A sama dengan min 3 kurang B, maka min 3 kurang min 4 jadi plus 4 ya, hasilnya adalah 1. Jadi nilai A sama dengan 1. Nilai A sudah dapat, nilai B sudah dapat, nilai C sudah dapat. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan fungsi kuadratnya, dimana fx berarti sama dengan A nya berapa? 1, tidak perlu ditulis, X pangkat 2, B nya berapa? Min 4, maka min 4X, C nya berapa? 3 ditambah 3. Nah, ini adalah fungsi kuadrat, persamaan grafik fungsi kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah X kuadrat kurang 4X tambah 3. Jawabannya adalah D.
Selanjutnya tentang transformasi. Diketahui segitiga ABC pada gambar di samping. Jika segitiga ABC direfleksikan, refleksi itu adalah pencerminan ya, terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, maka dari X, Y, dia akan menjadi Y, X. Oke. Koordinat hasil bayangan dari setiap sudutnya berturut-turut adalah, dari setiap sudutnya kita harus refleksikan terhadap Y sama dengan X. Maka dari X, Y dia menjadi Y, X. Jadi dibalik aja gitu ya. Titik A 1,3, maka dia akan menjadi 3,1. Titik B 6,5, maka dia akan jadi 5,6. Titik C 3,2, maka dia akan menjadi 2,3. Dari pilihan ini yang benar adalah A. Oke, sangat mudah bukan? Lanjut, masih di transformasi. Berdasarkan gambar di atas, rotasi yang dilakukan terhadap segitiga di sebelah kanan, ini ya, di sebelah kanan kuadran 1, ini kuadran 1, menjadi segitiga di sebelah kiri ya, kuadran 2, ini kuadran 2. Menerapkan sudut sebesar, nah, rotasi itu ada sudut 90, ada sudut 270, ada sudut 180. Tapi di sini ada negatif dan positif. Kalau negatif dia searah jarum jam. Tapi kalau dia positif berlawanan jarum jam. Ya. Kalau dia negatif dia searah, tapi kalau dia positif dia berlawanan. Kalau kita lihat ini titik dari 3,4 itu dia menjadi negatif 4,3. Nah, dalam rotasi dari X, Y, maka dia ini berubah menjadi min Y, X. Nah, dalam rotasi kalau dari X, Y menjadi min Y, X, itu adalah rotasi sebesar 90 derajat perlawanan arah jarum jam, maka dia positif 90 derajat. Lihat 7,4 dia jadinya negatif 4,7. 7,1 dia jadinya negatif 1,7. Maka jawaban yang benar adalah rotasi sebesar 90 derajat. Positif ya, karena berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat di gambar, bisa kalian lihat dia posisinya dari sini berpindah ke sini. Ini sudutnya sebesar 90 derajat ya. Sini ke sini 90 derajat. Jadi rotasinya itu sebesar 90 derajat perlawanan arah jarum jam. Oke, selanjutnya transformasi. Titik C ditranslasikan. Translasi itu digeser ya, oleh min 3 dan 4 menghasilkan titik C aksen min 2, min 1. Koordinat awal titik C adalah, nah, ditanya itu adalah koordinat awal. Ini adalah rumus biasa yang kita gunakan untuk mendapatkan translasi ya. Oke. B, X, Y ditranslasikan A dan B menjadi B aksen X plus A, Y plus B. Dia menanyakan X, Y titik awalnya.
dimana digeser sebesar negatif 3,4 menghasilkan min 2, min 1. Jadi min 2 itu adalah hasil dari X plus A sama dengan min 2. A di sini berapa? Min 3. Jadi X kurang 3 sama dengan min 2. Maka nilai X sama dengan min 3 dipindahkan ke kanan jadi positif 3. Jadi min 2 ditambah 3, X sama dengan 1. Oke, nilai X sudah kita ketahui. Untuk min 1 itu dari Y plus B sama dengan min 1. Maka Y, B nya berapa? 4 ditambah B sama dengan min 1. Maka Y sama dengan 4 dipindahkan menjadi negatif. Maka Y sama dengan negatif 5. Jadi titik awal P adalah 1, negatif 5. Kalau teman-teman mau cara cepat, caranya dibalik aja. Min 2 ditambah dengan A, tapi A nya tandanya berubah dari negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Maka min 2 ini dari P aksen ya, min 2 itu ditambah dengan min 3. Min 3 dari negatif jadi positif, jadi tambah 3, untuk Y nya min 1 ini ditambah dengan B nya 4, karena positif dia berubah jadi negatif. Oke, jadi min 2 tambah 3 itu 1, min 1 tambah min 4 artinya min 1 kurang 4, min 5. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sampai di situ aja. Terima kasih. God bless you.